Yehova Shalom. Yehova Shalom. Jadi yang ketiga ada di ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang pertama tadi sudah memberkati, melindungi dengan sempurna Seperti biji mata dan dilindungi dalam naungan sayap. Allah juga tersenyum, Dia senang akan hidup atas hidup kita, Dia memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Yang ketiga dikatakan Ia menghadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Bingung nggak? Bingung nggak? Gimana ya Kak Beto Tuhan menghadapkan wajahnya? Maksudnya begini loh, misalnya ya Kak Beto ini kan sayang sama Kak Cindy, ya kan? Suami istri. Suami dan istri harus saling sayang menyayangi. Seperti papa dan mama. Seperti papa mama di rumah kalian. Nah, sebenarnya orang tua juga ke anak-anak pasti orang tua mereka juga sayang kok sama anak-anak mereka. Nah, karena Kak Betul sayang sama Kak Cindy, Kak Betul ini suka menghadapkan wajah itu memperhatikan, melihat wajahnya Kak Cindy. Ini menghadapkan wajah. Kalau ini apa Kak? Memalingkan wajah. Berpaling. Nah, ini kalau lagi bertengkar, kalau musuhan berpaling. Gitu ya Kak Cindy rambutnya bisa begini, Kak Betul nggak bisa. Tetapi di sini dikatakan Allah itu menghadapkan wajah. Dia menghadapkan wajah dia, dan kemudian kalau menghadapkan wajah pasti ada maksudnya. Maksudnya menghadapkan wajah itu Allah sedang memperhatikan. Oh gitu ya, nggak cuma sekedar tolah-tolah lihat-lihat aja. Tapi Allah itu sedang memperhatikan. Ini seperti Kak Betul memperhatikan wajahnya Kak Betul. Bukan hanya memperhatikan fisik atau bentuk mukanya Kak Syuli, tapi yang Kak Betul perhatikan adalah Kak Syuli ini lagi apa ya? Misalnya Kak Syuli lagi sedih misalnya. Nah, Kak Betul bisa memperhatikan wajah Kak Syuli lagi sedih, atau Kak Syuli lagi galau, lagi cemas. Oh, Kak Betul jadi tahu. Atau Kak Syuli lagi takut. Nah, kalau Kak Betul tahu memperhatikan wajah Kak Syuli, kalau Kak Syuli lagi takut, lagi cemas, maka tadi dikatakan Allah itu akan memberikan damai sejahtera. Mungkin misalnya kayak Kak Betul, kalau Kak Betul tahu memperhatikan Kak Syuli lagi cemas, mukanya misalnya lagi cemas, Kak Betul mungkin akan merangkul dia, akan memberikan penghiburan. Tenang, tidak usah cemas, aku ada di sini, aku akan menolongmu. Jadi, kalau dikatakan Allah itu akan menghadapkan wajahnya kepada Kak Betuel, kepada Kak Syuli, kepada anak-anak dan orang tua di rumah, artinya Allah itu memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Allah itu melihat kehidupan kita itu sampai detail, sampai sekecil apapun, Dia tahu. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan Dia, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin, Allah akan membangkitkan damai sejahtera. Wow. Karena Dia adalah Yehova Shalom. Ya. Lalu pekerjaan siapa kok bisa membangkitkan damai sejahtera itu ya Kak Betul ya? Di dalam Alkitab katakan begini, bahwa Allah itu sudah mengirim Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Oh, itu seperti dilambangkan ini ya? Ya, ini yang Kak Syuli buat tadi ya, burung merpati ini bagus sekali. Ini saya buatkan Kak Betuel juga. Teman-teman di rumah nanti juga boleh buat nih. Ini bukan sembarangan ya. Desain secara khusus tidak bisa digambar begitu saja. Jadi ukurannya semua harus pas. Tapi tenang saja Kak Syuli, di kolom deskripsi di YouTube ini kalian di rumah bisa mendapatkan link untuk bisa mendapatkan template, untuk bisa mendapatkan gambar ini dan kemudian potong dengan tepat, sehingga kalau hanya dipegang di paruhnya saja maka burung ini tidak akan jatuh, seimbang. Ini bukan sulap, bukan sihir. Iya. Kalau Kak Betul pakai jari, Kak Syuli pakai pensil runcing. Coba bisa nggak ya? Oh, keren. Kembali lagi Kak Betul, gimana ini pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Jadi Roh Kudus, Roh Allah itu sekarang tinggal di dalam hidup kita. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang takut, Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera
yang melampaui segala akal, yang melampaui semua permasalahan kita di dalam hidup kita. Dia yang mengerjakan. Oh, berarti bukan karena usaha kita ya Kak Petra, bukan karena saya yang sudah damai. Bukan karena gitu, tapi karena ada pekerjaan dari Roh Kudus sendiri. Benar yang membawa sekali. damai sejahtera dalam hidup hati. kita, dalam hati kita. Jadi kalau dikatakan Allah menghadapkan wajah dan membangkitkan damai sejahtera, artinya Allah memperhatikan hidup kita dan Dia tahu bahwa kebutuhan kita yang paling penting adalah kita punya rasa damai. Iya betul. Ya. Kak Suri membayangkan kalau hidup Kak Suri tidak ada damai itu, aduh, nggak enak ya. Nggak enak. Sedikit marah, tersinggung. Inilah masalahnya, Kak Syuri. Tapi sebelum kita masuk ke masalahnya, kita ulangi dulu nih janjinya Tuhan ini. Mari Ya. kita baca bersama-sama Baca ya. dengan teman-teman di rumah semua. Oke. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. 3 ayat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau seperti biji matanya dan di bawah naungan sayapnya. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Wah, senang ya. ini tadi supaya tidak lupa untuk Oke, Alkitabnya oke. Kak Betuel. Ya, supaya Kak Petra bisa tahu batasan. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi yang luar biasa. Kita bisa mendoakannya, orang tua mendoakan anak-anak dengan doa seperti ini. Kita juga bisa mendoakan orang yang kita kasih juga dengan doa berkat ini. Jadi ini yang disebut dengan Jehovah Shalom itu ya Kak Petra. Ya. Jadi Shalom itu, damai sejahtera itu artinya ini lengkap, ya, paket yang lengkap. Ada perlindungan, ada apa dikasih karunia Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada perhatian Tuhan yang detail. Itulah Shalom, itulah damai yang kita bisa miliki.